Parents hebat mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar ayah bunda parents hebat yang ada di rumah, yang hari ini membersamai putra-putrinya yang sudah menjelang masa-masa pubertas nih. Nah, ayah bunda kita akan belajar tentang apa itu pubertas dan mengapa anak-anak perempuan nih mereka cenderung lebih cepat pubertas dan lebih cepat dewasanya. Nah, simak terus ya bunda yang punya anak remaja di rumah. Sebelum kita tahu apa penyebab anak-anak pubertas, kita cari tahu dulu apa itu definisinya. Pubertas adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Masa ini ditandai dengan matangnya organ-organ reproduksi manusia. Sejak kapan anak-anak mengalami masa pubertas? Tentunya ada bedanya ayah dan bunda. Untuk anak perempuan mereka lebih cepat, yaitu usia 10 hingga 14 tahun. Untuk anak laki-laki usia 12 hingga 17 tahun. Nah, sekarang mari kita lihat bunda, apa ciri-ciri anak pubertas supaya ya bunda lebih mudah untuk membersamai tahap tumbuh mereka. Ada dua ciri setidaknya, yaitu ciri secara emosi sosial dan ciri secara fisik. Kita lihat dulu ciri-ciri secara emosi sosial. Apabila bunda sudah mendapati ini, maka waspada ya bun, inilah ciri-cirinya. Yang pertama, anak akan mulai menjauh dari keluarga. Mereka lebih nyaman untuk bergaul dengan teman-teman sebayanya. Nah, jika sudah nampak ciri ini, maka inilah akan muncul masa pubertas. Ciri yang kedua yaitu muncul emosionalnya. Perasaan benci, marah, kecewa sudah mulai muncul. Kalau dulu pada masa anak-anak kita nih bun, mereka habis marah dengan temannya, mereka mudah cepat kembali untuk bergaul dengan teman-temannya. Tapi bun, di saat mereka memasuki usia pubertas, mereka akan lebih mempertimbangkan lagi. Karena rasa kecewa, marah, benci itu mereka sudah akan mulai mengukur bagaimana mereka harus mengendalikannya, bagaimana mereka harus mengungkapkannya, itu sudah mulai nampak. Di ciri yang ketiga, anak-anak sudah mulai akan membedakan subjektif dan sosialnya. Mereka akan menarik diri dari lingkungan ketika mereka sudah merasa tidak nyaman, dan mereka juga akan mudah untuk masuk ke sebuah lingkungan sosial apabila mereka merasakan kenyamanan tersebut. Dan ciri yang keempat atau ciri terakhir yaitu dari pola pikir mereka. Mereka sudah akan mulai mengerucutkan pola pikir dari konkret menuju pola pikir yang abstrak. Sekarang kita akan melihat ciri-ciri secara fisik. Nah, ciri-ciri ini mudah nampak bun, sehingga kita harus lebih peka dengan perubahan yang terjadi dari tubuh anak-anak kita. Yang pertama adalah anak laki-laki sudah mengeluarkan, kelenjarnya sudah mengeluarkan sel sperma. Untuk anak perempuan mengeluarkan sel telur. Ciri yang kedua, anak laki-laki akan mengalami mimpi basah. Anak perempuan akan mengalami masa yang disebut menstruasi atau haid. Ciri yang ketiga, mulai ada perubahan pada fisiknya, di mana anak perempuan akan mulai merasakan atau mulai terjadi pembesaran di pinggul, kemudian di dada, dan begitu juga dengan anak laki-laki akan mengalami pembesaran atau pembentukan bodi pada wilayah dada. Dadanya akan lebih bidang. Dan untuk anak laki-laki sudah akan mulai keluar jakunnya. Dan ciri selanjutnya yaitu akan tumbuh rambut di beberapa organ vitalnya. Untuk ciri selanjutnya kita akan melihat dari pernafasan. Ternyata anak laki-laki bernafasnya melalui perut dan anak perempuan bernafasnya melalui dada. Next, ciri selanjutnya yaitu ayah bunda dari pembentukan wajah
Kalau anak laki-laki itu akan cenderung wajahnya akan berbentuk persegi. Sedangkan yang untuk anak perempuan akan berbentuk oval. Dan jangan lupa yang terakhir Bun, ciri-ciri fisik ini nanti akan ditandai dengan cara berjalan. Kalau anak perempuan sudah mulai ada gaya yang berbeda nih kalau berjalan. Kalau anak laki-laki akan menunjukkan gaya yang lebih tegak untuk menunjukkan kejentelannya. Bun, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai ciri-cirinya, sekarang akan kita tengok mengapa anak perempuan lebih cepat pubertas dan akan lebih cepat dewasanya. Yang pertama yaitu dari struktur otak. Ini sudah bawaan ya Bun, sudah ada sejak lahir. Jadi pada struktur otak perempuan ini mereka memiliki konektor. Mereka memiliki konektor yang lebih besar. Apa manfaat konektor ini? Konektor ini gunanya adalah untuk berpikir. Kemudian yang kedua yaitu masih pada struktur otak ya Bun, masih pada struktur otak, anak perempuan memiliki sistem limbik yang lebih besar. Sistem limbik ini mempengaruhi pada emosional, empati, kasih sayang. Nah, itu lebih besar pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Kalau kita sudah berbicara otak, maka ini sudah berasal dari bawaan atau sejak lahir, yang artinya itu tidak bisa diubah. Dan ciri yang ketiga adalah proses kematangan. Tahu enggak Bun, bahwa otak perempuan pada usia 10 tahun mereka sudah lebih matang. Sedangkan untuk anak laki-laki 20 tahun pada saat mereka berusia 20 tahun. Wow, Bun, kebayang tidak bedanya matang di usia yang masih sangat dini, tapi ternyata matang yaitu di usia mereka 10 tahun. Saat anak-anak perempuan biasanya masih kelas 4 SD, yang satunya sudah duduk di bangku kuliah. 20 tahun adalah jarak yang cukup jauh. Dan ternyata proses kematangan ini sudah merupakan proses sejak kelahiran. Inilah yang menyebabkan mengapa anak-anak perempuan itu menjadi cepat pubertas dan mereka terlihat nampak lebih dewasa daripada anak laki-laki. Next, yang terakhir ya Bun, kita akan tahu apa aja tahapannya. Ternyata di pubertas ini ada 3 tahapan Bun. Yang pertama adalah prapubertas. Prapubertas ini biasanya terjadi selama 2 tahun Bun. Jadi sudah akan mulai tumbuh, akan nampak bentuk pinggul anak yang sudah lebih besar. Kemudian anak suaranya sudah agak-agak parau begitu ya Bun ya. Nah, ini akan terjadi selama 2 tahun. Yang kedua adalah pubertas Bun. Untuk usia pubertas atau disebut puncak pubertas sendiri ditandai dengan kalau anak perempuan menstruasi. Bunda dan ayah yang ada di rumah, di fase pubertas inilah yang apabila orang tua lalai memberikan pengawasan, orang tua lalai untuk bersikap waspada, maka kita akan mendapati banyak tindakan yang akan merugikan anak-anak dan diri kita sendiri. Coba perhatikan berapa banyak di sekitar kita, ayah bunda, anak usia SD, anak usia SMP, mereka terjebak atau mereka mengikuti atau melakukan tindakan-tindakan asusila. Hal inilah mengapa hal ini terjadi, karena gejolak mereka sedang tinggi-tingginya. Kemudian mereka tidak mendapatkan pengawasan, mereka tidak mendapatkan bimbingan, maka mereka berbuat semau apa yang mereka pikirkan sesuai dengan hawa nafsu yang ada pada diri mereka. Yang ketiga yaitu pasca pubertas. Pasca pubertas yaitu biasa terjadi selama 2 tahun, di mana anak-anak sudah mulai mampu mengendalikan, mampu mengontrol emosinya, sehingga bisa kita tarik garis kesimpulan bahwa untuk atau mengalami masa-masa pubertas ini mereka berada pada masa 5 tahun, masa transisi dari anak-anak menuju dewasa ini yaitu selama 5 tahun. Semoga 5 tahun ini adalah masa penuh kerja berat orang tua, masa yang penuh dengan kerja keras orang tua untuk memberikan kewaspadaan, untuk menumpahkan seluruh
cinta kasih dan juga penjagaannya, terutama ayah terhadap anak perempuannya. Semoga bermanfaat. Salam parents hebat.